Hayabusa merupakan hero assassin di game Mobile Legends. Di dalam latar belakang dan kisahnya, diceritakan bahwa kakak Hayabusa tewas saat menjalankan misi untuk menghentikan Hanzo. Sekarang, Hayabusa mengemban tanggung jawab dari klan Shadow untuk mengalahkan Hanzo. Nah, bagaimana perjalanan Hayabusa mulai dari pelatihan masa kecil, rivalitas dengan Hanabi, dan Kagura yang selalu mengikutinya? Apakah ia siap mengemban tugas klan dan membalaskan dendam kepada Hanzo yang telah membunuh kakaknya? Berikut ini kisah dan latar belakang Hayabusa, hero Mobile Legends. Terdapat suatu hutan di wilayah utara Kedia Riverlands yang dikelilingi oleh lembah yang indah. Pemandangan di tempat tersebut sangat memanjakan mata dengan ribuan pohon sakura dan air terjun yang mengalir dengan deras. Suhu udara yang terkadang dingin membuat wilayah tersebut diselimuti kabut pekat. Ketika angin bertiup kencang, maka kabut tersebut perlahan menghilang beriringan kelopak bunga sakura yang berterbangan. Diketahui bahwa tempat tersebut merupakan kediaman para ninja yang disebut Scarlet Shadow. Beberapa tahun sebelumnya, seorang murid dari Great Dragon tiba di tempat tersebut. Atas izin dari Great Dragon sang penjaga Kedia Riverlands, ia melakukan pelatihan keras selama berada di lembah itu. Hingga beberapa tahun di masa pelatihannya, ia berhasil memiliki ketahanan fisik yang kuat dan melampaui manusia pada umumnya. Selain itu, ia menggabungkan kekuatan fisik dengan energi spiritual yang bernama ninjutsu. Kehebatan murid Great Dragon ini membuat orang-orang di luar lembah datang untuk menjadi pengikutnya. Mereka menamakan dirinya sebagai ninja dan mengangkat masternya, yakni murid Great Dragon, sebagai master ninja. Setelah beberapa tahun, master ninja wafat. Hal tersebut membuat kepemimpinan kosong. Sayangnya, para ninja saat itu terbagi menjadi dua faksi akibat perbedaan paham terhadap ninjutsu. Faksi pertama bernama Sekte Scarlet yang menganjurkan penggunaan peralatan ninja. Dan satu faksi lagi bernama Sekte Shadow yang berfokus untuk mendalami ilmu ninjutsu. Meskipun terbagi menjadi dua sekte, para ninja ini masih menjalin hubungan. Mereka bahkan mengadakan pertukaran ninja demi mendalami ilmu dari kedua sekte. Diketahui bahwa Hayabusa merupakan ninja dari Sekte Shadow yang mengikuti agenda pertukaran ini. Ia merupakan putra kedua dari pemimpin Sekte Shadow. Di sisi lain, dari pihak Sekte Scarlet, ia mengirim Hanabi dalam agenda pertukaran ninja. Ia merupakan seorang ninja perempuan yang berbakat dan menjadi andalan bagi Sekte Scarlet. Di balik agenda pertukaran tersebut, rupanya masing-masing pemimpin sekte atau klan merencanakan sesuatu kepada perwakilan ninjanya. Mereka ingin Hayabusa dan Hanabi tumbuh bersama, dan apabila berjalan dengan baik, ia akan dijodohkan ketika dewasa. Sebelum Hayabusa dikirim ke klan Scarlet, sang ayah dengan tegas berpesan bahwa, mulai hari ini, kamu adalah murid yang dibesarkan oleh klan Scarlet dan Shadow. Kamu harus menjadi sehebat kakakmu, dan sebagai anakku, kamu tidak boleh tertinggal dari mereka. Diketahui bahwa pemimpin dari kedua klan ini disebut sebagai Akakage. Seorang ninja dengan gelar Akakage merupakan ninja terkuat dan berhak memimpin kedua klan. Hayabusa memiliki seorang kakak yang digadang-gadang akan menjadi Akakage selanjutnya. Saat ini, ia merupakan ninja terhebat dari klan Shadow yang memiliki kekuatan ninjutsu bayangan yang sangat cepat. Bagi seorang Hayabusa muda, perbandingan kekuatan antara dia dan kakaknya sangatlah jauh. Ia tidak mampu mengikuti kecepatan dan kehebatan dari kakaknya. Meskipun begitu, Hayabusa berjanji pada dirinya bahwa ia akan mengikuti jejak kakaknya. Tekad yang kuat dari Hayabusa membuatnya harus berlatih dengan keras. Beberapa tahun selama menjalani latihannya, ia berhasil menjadi murid ninja terkuat di antara yang lainnya. Hal tersebut menimbulkan tekanan persaingan bagi Hanabi, yang dipersiapkan bagi klan Scarlet untuk menjadi Akakage. Beberapa hari kemudian, dimulai sebuah kompetisi pertarungan ninja antara kedua klan. Salah satu pertarungannya adalah Hayabusa melawan Hanabi. Pertarungan pun dimulai. Hayabusa menggunakan jurus bayangan untuk menyerang dan mengecoh Hanabi. Di sisi lain, Hanabi menggunakan senjata kunenya untuk menyerang Hayabusa. Jurus bayangan yang begitu cepat membuat Hanabi harus mengakui kekalahannya. Sejak Hanabi dikalahkan pertama kali dalam kompetisi percobaan tersebut,
Hayabusa menyadari bahwa ia memiliki saingan yang akan bertahan sepanjang masa kecil dan mudanya. Di sisi lain, Hanabi akan menyapa dengan tatapan murahnya ketika bertemu Hayabusa. Ia juga sering memprovokasi pertarungan agar Hayabusa melawannya untuk melakukan duel lagi. Sayangnya, setiap pertarungan yang mereka lakukan, Hanabi selalu mengalami kekalahan. Selama menjalani masa pelatihan, Hayabusa diberikan beberapa hari untuk istirahat. Hal tersebut ia manfaatkan untuk pulang ke rumah. Ia juga melakukan beberapa keributan kecil agar mendapatkan perhatian dari kakaknya. Hayabusa sangat ingin agar sang kakak mengajaknya berpetualang ke gunung atau mengajaknya memancing. Ketika sang kakak pulang dari misinya, ia sebenarnya kelelahan. Namun karena mengetahui bahwa sang adik sangat ingin diajak berpetualang, akhirnya ia menyempatkan waktunya untuk quality time bersama sang adik. Saat itu, rupanya Kagura datang berkunjung dan ingin ikut bersama kedua saudara ini. Ia tampaknya akan membuat masalah bagi Hayabusa. Akhirnya, sang kakak, Hayabusa, dan diikuti Kagura melakukan petualangan bersama di sebuah pegunungan. Hayabusa tampak sangat senang dan terlihat sebagai anak periang di depan kakaknya. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka akhirnya pulang. Namun saat berada di tengah perjalanan pulang, sang kakak mendapatkan misi dadakan dan berkata kepada Hayabusa, "Aku harus pergi, mungkin butuh waktu lama sebelum kita bertemu lagi." Hayabusa menatap kakaknya sambil tersenyum dan mengangguk. Ia mengerti dan tidak mempertanyakan misi dari kakaknya. Hari demi hari waktu istirahat berlalu. Hayabusa yang datang ke rumah tidak pernah melihat tanda-tanda dari sang kakak. Ia akhirnya terbiasa dan tumbuh menjadi kakak laki-laki yang merawat Kagura. Tapi di balik itu semua, Hayabusa sangat mendambakan kepulangan kakaknya. Di dalam pikirannya berkata, "Pulanglah, dan lihat betapa aku sudah tumbuh dewasa. Sekarang aku sudah sehebat dirimu." Suatu hari, ketika Hayabusa pulang ke rumah, ia melihat wajah ayahnya yang tampak lesu. Sang ayah berkata, "Misi kakakmu sekarang menjadi tanggung jawabmu. Sekarang kamu adalah satu-satunya anakku." Saat itu, Hayabusa merasa dunia di sekitarnya seolah-olah hancur. Ia sangat sedih mendengar kabar bahwa kakaknya gugur dalam menjalankan misinya. Diketahui bahwa saat itu terjadi skandal dalam Ninja Scarlet Shadow. Hanzo yang merupakan ninja berbakat dikendalikan oleh Demon Penuma. Ia berubah menjadi bentuk iblis dari dirinya. Kemudian mencuri harta Scarlet Shadow dan juga melakukan pembantaian. Setelah itu melarikan diri. Sedikit cerita mengenai Demon Penuma. Di dalam sejarah Ninja Scarlet Shadow, dikatakan bahwa AKKG pertama menciptakan Demon Penuma yang dimaksudkan untuk menjadi lawan dalam pelatihan. Namun Demon Penuma tumbuh menjadi kuat dan melahap AKKG pertama. Ia melakukan perusakan di seluruh wilayah tersebut. Untungnya, dengan kekuatan semua Ninja Scarlet Shadow, Demon Penuma berhasil disegel. Namun rupanya, sebagian kesadaran dari Demon Penuma berhasil melarikan diri. Nah, saat ini, Demon Penuma kembali dan mengambil alih kesadaran Hanzo, si ninja berbakat ini. Untuk menghentikan tindakan jahat Hanzo, kedua klan mengirimkan ninja elitnya. Saat itu, kakak Hayabusa berhasil memberikan luka serius kepada Hanzo. Namun karena kekuatan Hanzo yang begitu kuat, maka yang terjadi hanyalah pembantaian, dan kakak Hayabusa menjadi korban terakhirnya saat itu. Saat ini, Hayabusa telah tumbuh menjadi remaja, begitupun dengan Hanabi. Pada malam purnama, di bawah sinar bulan yang terang, Hayabusa terbaring di atas atap dengan Hanabi di sampingnya. Mereka menatap bulan bersama-sama. Terkadang, Hanabi melirik Hayabusa dan berkata, "Aku akan menjadi pemimpin klan Scarlet." Sedangkan Hayabusa berkata, "Aku akan menemukan pria itu." Yang dipikirkan Hayabusa hanyalah menemukan Hanzo yang jahat, menyelesaikan misi kakaknya, dan menjadi AKKG. Di malam purnama berikutnya, yang bertepatan dengan hari upacara pendewasaan, Hayabusa mengetahui bahwa malam itu sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Scarlet Shadow. Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa setiap malam purnama, ia akan bertarung bersama Hanabi di atas atap. Namun, malam itu merupakan upacara pendewasaannya. Nah, apakah Hanabi akan datang? Hayabusa tahu bahwa Hanabi merupakan teman dan rival masa kecilnya. Ia merasa harus mengucapkan selamat tinggal kepada Hanabi. Saat itu juga, ia mengemas barangnya dan bergegas menuju ke tempat Hanabi.
Malam itu sedang hujan dan kabut sangat lebat. Belum beberapa langkah menuju ke lokasi Hanabi, tiba-tiba hujan berhenti, terhalang oleh payung Seimi. Kagura mendekat kepada Hayabusa dan berkata, "Hayabusa, aku juga ingin pergi denganmu." Hayabusa menanggapi ucapan Kagura dan berkata, "Dengar Kagura, ini bukanlah suatu permainan. Aku tidak pergi untuk bersenang-senang." Saat itu, sedikit cahaya dari kilatan petir memberikan bantuan penglihatan. Hayabusa melihat Hanabi. Wajahnya pucat dan menunjukkan ekspresi kaget. Dengan segera Hayabusa memberikan payung kepada Hanabi yang basah kuyup. Namun, Hanabi berjalan melewati Hayabusa dengan tergesa-gesa. Ia seolah-olah tidak melihat Hayabusa sama sekali. Saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan Hanabi selain menerima ucapan perpisahan yang telah disiapkan Hayabusa. Pada malam itulah Hayabusa mengucapkan selamat tinggal kepada masa kecilnya dan juga kepada Scarlet Shadow. Ia berkata, "Selamat tinggal Hanabi, selamat tinggal Scarlet Shadow. Aku akan memulai perjalananku, memaksakan diriku melalui pelatihan yang sangat melelahkan, karena aku harus menjadi lebih kuat dari semua garis keturunan di atasku. Hanzo, aku akan menemukan dan mengalahkanmu. Aku harus menjadi Akakage." Jadi itulah kisah dan latar belakang Hayabusa. Ternyata Hayabusa telah siap melakukan perjalanan untuk menemukan Hanzo. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia akan mengalahkan Hanzo dan pulang untuk mendapatkan gelar